itu kalau macan harimau Jawa itu saya bacakan dinyatakan punah pada tahun 1980. Itu emang kalau terakhir yang mati di tempat saya itu kan karena gara-gara makan kambing warga terus dikasih obat. Nah, kambingnya kan nggak habis, terus dikasih obat. Nah, habis dikasih obat, harimaunya malamnya makan lagi. Nah, terus mati karena diracun sih, dikasih racun. Itu dombanya kambingnya itu harimau Jawa loreng beneran, tahun sekitar 1280-an itu katanya. Saya belum lahir tapi ya. Nah, situ terakhir kali emang bener-bener masih ada ini mayatnya, tapi sebenarnya masih ada. Yang kemarin kan saya sudah cerita yang teman saya yang papasan tuh ya, papasan harimau Jawa. Yang kedua itu ini, jadi di tempat saya itu ada ini aliran sungai yang buat PLTA, pakai teknik air itu ya, yang pakai kincir. Nah, itu kan ambil airnya, jadi sungainya dibikin terpisah loh, dibikin sungai lagi pakai cocoran, sungainya lebar. Nah, itu aliran sungai dari hutan itu dialirin ke sini, ke lewat hutan juga, sungai buatan. Nah, itu banyak banget hewan-hewan yang masuk situ loh. Karena udah masuk itu pasti nggak bisa naik, soalnya kan kanan kiri cor, benteng tembok, jadi nggak bisa. Kalau udah nyemplung ke situ nggak bisa naik ke tembok. Nah, itu banyak banget, ada ini babi hutan nyemplung, terus kijang, luwak, ular. Terus yang terakhir itu harimau. Cuma harimaunya itu bisa lolos loh, jadi menyelam itu, berenang sampai ke yang mau ke bendungan itu kan udah agak rata, jadi bisa melompat harimau. Nah, teman saya itu ada 4 orang yang jaga di bendungan itu loh, jadi bendungan. Nah, biasanya dikiranya babi hutan loh, karena kebyok, dikira babi hutan loh. Nah, begitu mereka pada keluar kaget, ternyata harimau lah. Harimaunya itu kalau nggak salah katanya sebesar ini, kambing jantan. Nah, kambing jantan itu katanya loreng sih. Saya juga belum nggak melihat, jadi nggak tahu itu harimau Jawa atau harimau dahan atau harimau tutul. Itu katanya sih loreng, gedenya ini kambing jantan kecil lah, nggak terlalu besar kambing jantan yang Jawa itu. Kalau bukan etawa ya, kalau etawa mah gede banget. Nah, itu teman-teman saya itu pada lari, ada yang nyampe nyemplung ke bendungan. Nah, ada yang ke ke atas gubuk, kan itu ada gubuknya ya bendungannya. Nah, itu ada yang ke atas, ada yang ke mana, langsung tutup pintunya lah, ini itu. Nah, tapi harimaunya itu bisa naik loh, bisa naik terus pergi. Mau ngomong harimau Jawa, sebenarnya itu masih banyak, masih ada lah, cuma nggak banyak. Yang sering terlihat itu di daerah sini Gunung Slamet, itu yang ketinggiannya itu udah 2000 lebih ya, 2000 mdpl ke atas lah. Tapi kalau di ketinggian 2000 ke bawah itu masih jarang. Jadi seringnya itu ada di, misalnya ini tempat ini, di bukit ini kan, bukitnya kan beda-beda. Ini ada bukit 1, bukit 2, bukit 3 lah. Yang paling sering itu harimau jadi di ini bukit, ini ada lembah. Nah, pasti di bawah, senangnya di bawah yang ada aliran sungai. Itu harimau senang banget di situ. Makanya saya jarang-jarang
jarang turun lewat lembah ya. Paling seringnya saya naiknya di atas bukit. Soalnya kalau di lembah itu banyak hewan itu seperti harimau, kijang juga banyak. Soalnya kalau ada kijang pasti ada harimau gitu. Nah, ini kejadian teman saya, tetangga desa saya ya. Ini dia berapa orang ya? Tiga orang nginep di hutan ya. Itu nyari lumut, kan jauh nyari lumutnya itu sampai ke mau yang ke apa, puncak gunung itu yang wadas-wadas, tapi bawahnya itu. Nah, dia itu menginap bertiga, terus bikin gubuk malam. Nah, mitosnya itu kalau di sini kalau ada orang menginap di hutan terus bikin api, itu harimau itu ada di sekitar kita loh. Nah, nanti datang ikut geni apa namanya, ikut menghangatkan badan di api itu loh, bikin api unggun itu biasanya dia mendekat loh. Nah, ini bukan saya mengarang cerita atau bukan apa saya mengada-ngada, tapi ini fakta. Nanti ya besok kalau orangnya free kita coba wawancara. Jadi dia itu ini tidur di hutan, 3 orang itu nggak ada yang jaga, nggak ada yang gantian tidur, itu semuanya pas nggak tahu katanya jam berapa, udah malam, udah posisi tidur semua. Nah, harimau itu datang loh, ikut api unggunan. Nah, orang yang teman saya itu yang tidur itu kan nggak kerasa ya, kan dingin, kadang gerak. Nah, dia gerak, cuma ini kakinya itu nendang harimaunya loh, nendang harimau. Nah, harimaunya kan kaget, refleks, jadinya langsung gigit ya, kayak kucing kalau lagi main itu kan langsung gigit. Nah, tapi gigitnya harimau kan gigit kaki itu langsung tembus loh. Wow, udah langsung pada bangun, ambil api, langsung dilemparin ke api. Nah, itu harimaunya itu nggak tahu itu harimau Jawa, harimau apa, atau harimau dahan, atau harimau tutul, harimau kumbang, itu kurang paham. Yang jelas itu bukan harimau kumbang, soalnya dia lihatnya nggak hitam sih. Nah, itu posisi lagi tidur, dia gerak, kayaknya kan dingin gini, terus pindah kayak gini. Nah, kakinya kan gerak. Nah, itu nggak sengaja ngetendang harimaunya kaget, langsung gigit kakinya. Nah, langsung nih lah, harimau gigit taringnya aja segini ya, langsung tembus itu dari kaki sini sampai sini, tembus. Ini sampai berapa jahitan ya, kayaknya ada 17 jahitan gitu katanya. Itulah dia, terus di persban, untung aja ada temennya ya, 3 orang, jadinya dia itu dibantuin pulang digendong bisa. Nah, itu ya, jadi kalau ke hutan terus bikin api unggun itu hati-hati, soalnya biasanya kalau di hutan sini ya, ini daerah Purwokerto, Jawa Tengah, Dumanteng ya, itu seringnya kayak gitu. Jadi harimau datangnya itu kita nggak tahu, jadi dia tahu kalau posisi orang itu udah tidur, dia itu mendekat tuh, ikut ini ikut api unggunan. Nah, itu ikut menghangatkan badan lah kasarannya. Itu sudah nggak asing lah kalau di sini, itu cerita kayak gitu emang udah terjadi, udah fakta bahwa kalau kita bikin camp di hutan terus tiba-tiba pasti ada harimau yang ikut. Kalau bikin api gede itu pasti harimau ikut apa unggunan. Itu udah terjadi sampai digigit gitu ya, cuma gigit doang, terus orangnya bangun langsung ambil itu yang kayu yang ada apinya, terus lemparin ke harimaunya, terus harimaunya pergi gitu. Jadi kalau ke hutan itu harus bawa teman, jangan kayak saya, itu bahaya. Tapi saya jangan ditiru ya, soalnya saya udah ibaratnya udah tahu seluk beluk hutan sini, jadinya saya berani sendiri lewat sini.
Ya meskipun saya nggak tahu saya lagi nasib baik atau tidak, ini lagi baik apa bagus nasibnya, tapi kan nggak tahu. Saya juga kadang mikir bahwa teman, cuma nggak ada teman yang mau diajak sini, jadi ya udah terpaksa sendiri aja lah. Sama ini insya Allah besok kita saya mau menginap di hutan sambil nyari ini jejak-jejak harimau Jawa yang biasanya itu kelihatannya di hutan sana, masih jauh sana ya. Nanti kita coba lihat jejak-jejaknya. Katanya ada bekas tapak macannya, tapak macan pasakaran itu kalau belum hilang, soalnya ini lagi musim hujan ya, kayak bisa jadi bekas tapakan macannya itu udah hilang. Sebenarnya kalau harimau itu yang masih banyak itu malah di hutan sebelah sana, di Curug Cipendok, lokal wisata Curug Cipendok itu ke atasnya itu masih banyak. Soalnya saya pernah lewat hutan sendiri di daerah itu Curug Cipendok lokal wisata, baru lewat bukan sendiri, itu sama temannya di depan, saya santaian di belakang sendirian. Itu temannya udah duluan, saya di belakang sendiri. Tiba-tiba ini udah ada bekas ini tai harimau. Nah, masih baru itu loh tainya loh. Nah, itu otomatis saya langsung bergolok, siap-siap waspada. Waduh, apes. Kalau habis lihat harimau itu biasanya apes sih, jadi nggak dapat apa-apa, ke hutan susah nyari apa-apa, jadi susah, apes lah, sama-sama apes. Harimau juga katanya kalau berpapasan sama manusia juga katanya, kata orang Jawa ya, itu juga apes, katanya bisa nggak dapat makan sampai 40 hari. Itu mitos dari kalau orang tua bilang di sini ya, kalau harimau ketemu manusia itu apesnya. Dan harimau ketemu sama harimau satu depan mata saya loh, berhadapan langsung. Nah itu harimaunya apes, saya juga apes. Harimaunya itu kata mitos orang tua itu nggak bakal dapat makan sampai 40 hari. Itu nggak tahu beneran atau enggak, tapi ya apa ya, kayaknya bisa mungkin betul. Ini enggak tadi ya, udah ada orang lemparin kayu mas, ini enggak ada. Nah ya, kita lanjut lagi, ngopi lagi lah ya. Ayo besok coba kita beli kamera yang kecil-kecil itu, yang buat ini yang buat taruh di pohon-pohon. Nanti kita coba yang biasa kelihatan macan Jawanya. Saya ingin membuktikan loh bahwa harimau Jawa itu belum punah, masih ada dan masih sering terlihat di lereng Gunung Slamet. Kalau yang bilang punah, yang menyatakan punah itu belum pernah main ke hutan, belum pernah jelajah hutan yang dalam, masih di lereng-lereng lah dekat desa. Itu kalau yang bilang punah itu apa ya namanya, saya nggak percaya, soalnya masih ada dan masih sering terlihat. Oke, besok lah saya coba beli online yang kameranya segini-gini itu, kita coba taruh di tempat yang sering terlihat harimau Jawanya. Saya ini pingin membuktikan pokoknya bahwa harimau Jawa itu masih ada dan masih belum punah, harimau loreng Jawa. Ya meskipun saya belum pernah melihat langsung, belum
pernah apa namanya, belum pernah melihat bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Yang saya tahu harimau loreng itu harimau Jawa. Kalau di sini harimau loreng itu ada, cuma ukurannya nggak besar ya, nggak mungkin. Kalau harimau Sumatera itu lebih besar dari harimau Jawa. Harimau Jawa agak lebih kecil dari harimau Sumatera, seperti itu ya. Coba besok-besok saya beli kamera itu, kayaknya murah di online, kata yang 40.000 kayaknya, segini-gini itu. Nanti kita taruh di pohon-pohon di tempat yang banyak ini harimau Jawanya, yang bukan yang banyak, yang sering terlihat harimau Jawanya. Soalnya harimau Jawa kan khas ya, apa namanya, endemik Pulau Jawa, harus dilestarikan, harus tetap terjaga. Untungnya di sini itu nggak ada pemburu harimau, nggak ada yang beratnya macan tutul, macan kumbang, macan dahan, itu masih utuh, nggak ada yang memburu, nggak ada yang menangkap, itu masih utuh. Soalnya ya apa namanya, sekarang habitatnya dijaga, terus kayak makanannya itu kijang, babi hutan itu di hutan juga masih terjaga, masih banyak. Tapi kalau babi hutan yang turun ke desa terus ngabisin apa, para tanaman petani itu, kayak apa, singkong, kayak talas, itu seringnya diburu. Tapi kalau di desa, kalau di hutan itu masih banyak, masih utuh. Sering banget itu ketemu itu babi hutan, kijang, itu saya sering ketemu. Cuma kalau bawa kamera itu nggak mungkin ketemu, nggak tahu kenapa. Tapi kemudian nggak bawa kamera pasti ketemu. Itu anaknya gitu, malas ini gitu. Aduh. Ya kalau nggak melihat apa namanya, nggak lihat harimau Jawa ya, harimau tutul atau harimau kumbang, kalau sampai tertangkap kamera itu kan rasanya oh berarti beneran masih ada. Saya bisa membuktikan seluruh masyarakat Indonesia bahwa harimau Jawa itu masih ada. Kalau pakai foto itu kan biasanya kayak bisa dikira masih editan lah, itulah. Tapi kalau pakai kamera yang buat video itu kan kayaknya bisa lah, tinggal nanti baterainya kuat atau enggak. Paling kita hari semalam pasang, malam kuat nggak ya, paling pasangnya malam, paling ya malam, sore pasang, paginya kita ke hutan lagi ambil, terus ganti baterai, pasang lagi. Pokoknya sampai kita dapat video macan Jawanya lewat, atau harimau Jawa, atau harimau tutul, harimau dahan, atau harimau kumbang ya, pokoknya yang benar-benar udah langka di hutan Jawa, intinya gitu. Harimau Jawa.